Al-Fatihah. Al-Fatihah wa pada ya farjilham ya kasyifal gham ya man firli wa alhamdulillah ya Allah birrahmanirrahim. pendukung setia Ganjar. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa atas kedatangan atau rombongan yang dipimpin oleh Bapak Ketum, Bapak Pahan. Kami di sini sebagai masyarakat kami bersyukur atas kedatangan. Maka bisa membangkitkan kami yang ada di desa terpencil ini. Untuk itu saya tekankan bagi siapapun teman-teman saya. Dan saya mengharapkan semua kita partisipasi dan kerjasama untuk baik itu dalam pribadi maupun umum, secara masyarakat pada umumnya. Kami sangat mengharapkan mungkin lewat keluarga besar PGST ini. Kami masyarakat di sini juga pun sangat berterima kasih dan ini satu kemajuan yang paling kami banggakan dan kami tunggu-tunggu. Kami sangat berterima kasih kepada PSD yang hadir pagi ini. Saya sebagai sekretaris dari Pak Ferdinand Sarukin. Pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya untuk PSG Group karena dari kekompakan kita bersama saya lihat memberikan dukungan positif. Kami sangat berterima kasih sekali. Untuk ke depan nantinya PSG sudah melirik kami yang tertinggal. Harapan kami semoga kita bisa bekerja sama untuk membangkitkan masyarakat yang dikatakan tertinggal dalam kota yang besar. Artinya kami ini termasuk kota terpencil kalau dibandingkan ke Jakarta hanya 45 menit. Tetapi masih ada desa yang seperti ini, baik pendidikan, infrastrukturnya, ekonomi masyarakat sangat tertinggal. Jadi harapan kami untuk bapak-bapak semua, kami sangat mengucapkan terima kasih dan kami sangat berharap kita akan bisa merubah kota Tandingan yang terpencil ini menjadi kota yang bisa dilirik oleh pemerintah ataupun seluruh Indonesia. Yang kita diamin ini Pasir Ipis, Desa Sukaluyu. Bukan. Iya. Masuknya Karawang Timur ya Bu ya. Karawang Barat. Iya. Pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat berkumpul dengan kelompok tani yaitu Bapak Freddy yang juga Ketua Ormas Makmur Abadi Kota Tandingan dan Ibu Tio sebagai sekretaris. Di sini kita diterima dengan baik, mendukung setia Ganjar 100%. Dan ada pun di sini topik permasalahan yang akan kita bawa, satu masalah penerangan listrik. Karena di sini sudah berapa puluh tahun warga yang tinggal di sini tidak mendapat penerangan. Kedua, mungkin tadi rekan-rekan sudah melihat sendiri lokasi survei, bukan katanya, dan melihat langsung realitasnya. Ternyata ya beginilah keadaan di desa Kota Tandingan di sini yang dibilang Ibu Tio tadi, Bu Sukaluyu, yang kita survei ada 7 desa dan 4 kecamatan. Nah mungkin satu itu masalah penerangan listrik buat warga. Kedua, mungkin fasilitas umum di sini jalan
juga kurang memadai, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Di sini tadi kita lihat panjang jalan tidak ada klinik ataupun puskesmas, dan kita ini realitas yang kita bawa, dan PSG tetap mengakar rumput, dan akar rumputlah sasaran kita. Yang kayak beginilah yang kita konsen, karena ini juga amanat dari Bu Ketua Umum PDIP, Bu Megawati. Kita harus ke akar rumput. Begitupun dengan Pak Ganjar selaku capres kita yang kita dukung, harus ke akar rumput. Dan PSG di sini akan konsen ke akar rumput untuk membawa suara amanat rakyat. Dan yang pasti kita juga akan mendapat dukungan dari warga sekitar sini, kelompok tani, yang mana 50 kelompok tani, ada 7 desa dan 4 kecamatan. Inilah konsen kita. Semoga dengan adanya hari ini kita bisa silaturahmi dengan warga yang diwakili oleh Ketua Ormas dan rekan-rekan. Ini bisa nanti semoga didengar di atas. Dan saya juga mengimbau rekan-rekan wartawan, bantulah warga sini. Kita kolaborasi, kita bersinergi. Tanpa bantuan rekan-rekan wartawan, kita ini bukan siapa-siapa. Dan kita ini juga pengen, bukannya mau cari nama, bukan mau cari apa, kita niat tulus untuk membantu warga. Nah, dari itu kita udah bawa di sini rekan-rekan semua, dari beberapa ketua DPT dan para ketua kabit. Inilah kita selalu kompak, solid, bersinergi. Dan begitupun yang tadi Bapak Freddy bilang, kita memang bersinergi. Kenapa bersinergi? Karena kita ada faktor story. Dan begitu Pak Freddy ya. Nah, ini Pak Freddy yang juga ketua kelompok tani. Di sini ada masalah bansos yang dikorupsi 2M. Dan itu saya megang perkara ini. Makanya kita berlanjut, akhirnya tahu desa ini, inilah kita bawa supaya ini bisa menjadi catatan. Yang tadi Ibu Tio bilang 45 menit ke Jakarta, dekat ibu kota, tapi penerangan listrik tidak ada. Nah, ini program Jokowi Indonesia Terang ini harus kita bangkitkan. Kita bangkitkan biar warga sini bisa mendapat keadilan mendapat penerangan listrik, biar bisa ekonomi bisa juga membaik dengan adanya listrik, anak sekolah bisa belajar dengan baik, banyak manfaatnya. Nah, saya rasa di sini saya akan ada press release saya, nanti akan dibagikan rekan wartawan saat acara, dan itulah yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Ya, pertama-tama kita berucap syukur kepada Tuhan, di mana kita diberi kesehatan bisa berkumpul di pagi hari ini. Terutama tadi Ketua Umum sudah membeberkan bagaimana keluh kesah daripada warga di sekitar ini. Kami sebagai warga Kerawang sungguh bangga dengan kehadiran PSG di tengah-tengah kota Tandingan ini untuk membangkitkan kemasyarakatan di sini dan untuk membagikan daripada pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Seperti Ibu Tio bilang tadi, alangkah ibaratnya anehnya bagaimana kota yang dekat dengan ibu kota, kota yang dekat dengan pemakaman internasional, desa yang dekat dengan wilayah KIC. Tapi di daerah ini mereka tidak merasakan kenyamanan pemerataan pembangunan yang pemerintah, terutama di hal jalanan yang tidak begitu tidak layak. Sebenarnya apabila ini hujan, Pak, ini nggak bisa dijalani, Pak. Motor aja tergelincir. Nah, oleh karena itu, melalui PSG yang hadir pada saat ini, kami sangat bangga daripada Ketum yang memperhatikan desa ini menjadi target utama. Saya rasakan bagaimana pemerataan di daerah Cilele bisa merata seperti daerah lain. Amin. Karena kami lihat bagaimana di daerah jauh seperti di Ambon ataupun di Kalimantan sana, di Papua, mereka itu yang tadinya hutan, sekarang pemerintah Jokowi udah melirik dan memberikan penerangan. Bagaimana dengan desa yang dekat dengan ibu kota, sepertinya tidak terlirik. Nah, kami berharapkan ibaratnya yang berkompeten ke sini tolong memperhatikanlah biar pemerataan di daerah Cilele ini bisa mereka rasakan juga, dan mereka bisa menganggapkan mereka masyarakat ini tidak dianaktirikan. Nah, gitu loh. Biar merata, mungkin ya semoga di dalam kehadiran PSG membuat desa ini lebih bangkit lagi dan membuat PSG lebih jaya, dan niatnya memang benar-benar membantu wilayah di sekitar. Terima kasih, cuman ini yang bisa saya utarakan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka. Mantap. Perkumpulan Makmur Abadi. Iya.
Ini tujuan dibentuknya ormas ini atas dasar apa gitu? Ya, dasarnya permulaan perjuangan di sini yang setelah dipimpin oleh pemimpin baru almarhum Aris Suyono. Setelah Pak Aris sudah almarhum, digantikan tahun 2017 dengan Bapak Ketua Lama Antonio Sutejo. Setelah dia lakukan pada saat itu, setelah kami menerima SKIPAPS dari pemerintah pusat yang diserahkan oleh Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin negara Republik Indonesia, pada saat itu ada janjian dari Bapak Negara bahwa tolong melaksanakan tugas ini karena saya sudah berikan, jangan ditinggalin dan jangan dibiarkan tidur. Dari 2017 sampai tahun 2023. Bulan Januari tanggal 17 saya mimpin masyarakat untuk kami lengserkan pada saat itu, Pak. Nah, di situ saya mulai bergerak dari bulan Januari tanggal 17 Januari sampai saat ini tanggal 17 bulan Juli. PGSD datang hadir bersama dengan saya di sini. Nah, di situ kenapa, Pak? Saya harapkan dengan yang jaya maupun tidak jaya, saya merasakan sangat sedih, Pak. Sudah 20 tahun di sini saya tidak pernah merasakan kebahagiaan yang ada di hutan ini. Tetapi lewat kehadiran Bapak Ketum, Bapak Pahan sendiri memimpin keluarga besar dari PGSD datang ke sini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih. Maka saya dipercayakan sebagai ketua ormas untuk saya bisa wawancara, menyampaikan keluhan-keluhan masyarakat. Setelah tahun 2020 ada bansos masuk melalui organisasi yang dikorupsi atau disalahgunakan oleh pengurus-pengurus sama yang dipimpin oleh Pak Antonio Sutejo. Maka saya berkomitmen, saya mempertegas, harus kita bangkitkan ini lagi. Kita proses lagi ini. Jangan sampai masyarakat ini sebagai momen untuk mencari keberhasilan mereka sendiri tanpa masyarakat menghadir dan masyarakat ini mengetahui apa yang mereka lakukan. Itu yang saya sangat menyedihkan, pada saya sangat sedih ketika melihat masyarakat. Maka saya berkomitmen dengan teman-teman. Apapun yang terjadi, ikutilah saya. Kita gali kembali dan kita akan menggantikan posisi yang baru. Saya siap untuk bisa memimpin. Apapun terjadi, saya siap untuk memimpin. Dan saya siap untuk melangkah. Dan bisa membangkitkan lagi masyarakat ini bisa mendapat hak. Maka dengan jalan PSG-nya datang ke sini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Kenapa? Ini merupakan satu momen yang penting untuk saya. Sekalipun saya dari daerah jauh, tapi saya masih berkomitmen. Saya masih bisa pertahankan hak-hak masyarakat di sini. Baik sisi penerangan, sudah 20 tahun sekian, Pasir Ripis atau Desa Sukaluyu. Saya berkecimpung di sini sudah sekian 20 tahun lebih, tetapi saya belum pernah melihat penerangan dan keberhasilan dan kebahagiaan di sini tidak pernah saya rasakan. Maka saya berharap mungkin lewat keluarga besar datang bisa membangkitkan saya maupun teman-teman maupun masyarakat seluruhnya yang ada di Kota Tandingan. Maka saya bangunkan dan saya berikan sekretariat di Pasir Ripis. Itulah saya sangat harapkan. Dan saya bilang teman-teman saya, sekretaris maupun bendara KSB-nya, tolong di belakang saya. Kasih kuat saya. Dan saya siap berhadapan apapun. Mau baik dan buruknya pun saya siap untuk menghadapi semua. Yang penting masyarakat di sini harus bisa sejahtera setelah lewat tahun 2023. Jadi kita tetap siap untuk mendukung Bapak Ganjar sebagai calon presiden yang baru untuk memimpin negara ini ke depan. Kami 100% saya sebagai ketua ormas, saya siap untuk bisa membantu ketua umum maupun semua keluarga besar. Hari ini sudah datang berhadapan dan sudah bertatap muka dengan saya sudah kenal semuanya. Maka saya minta supaya komunikasi kita tetap lancar dan kita tetap akan bisa ada punya perhubungan kita tidak pernah ada terbatasnya. Harapan saya, karena di samping kanan saya juga pun sekretaris saya juga sangat menopang saya dan bisa menunjuk saya untuk bisa merekrut semua ini, Pak. Saya harapan dari saudara wartawan tolong bantu saya untuk mengambil posisi ini supaya masyarakat ini bisa mendapat haknya. Dan saya tetap berjanji bahwa saya tidak akan diam, tetapi saya tetap apapun yang terjadi saya tetap melakukan dan saya laksanakan untuk masyarakat ini ke depan. Itu harapan saya dari saudara-saudara atau teman-teman dari bagian media.
Setiap kali ada masyarakat di sini, baik tua maupun muda sakit, itu ditenteng. Oh, ditandu gitu. Ditenteng gitu, dipikul pakai kain. Jadi kita anggaplah kita dari kebun pikul pisang. Padahal itu orang sakit. Jadi makanya. Berobatnya kemana, Pak? Jadi mereka dari hutan sini, dari Kota Tandingan menuju ke kadang-kadang Badami, kalau rumah sakit yang terdekat atau klinik yang terdekat, mereka langsung. Sebelum terjadi sesuatu, mereka harus mencari namanya perlindungan yang awal lah atau utama. Nah di situ jadi saya mengharapkan bagaimanapun saudara semua kita kerjasama membantu saya untuk namanya pihak sisi jalan maupun bagian kesehatan itu yang utama. Karena kesian kami juga fasilitasnya kadang-kadang tidak ada. Jadi kadang-kadang kalau orang sakit itu ada pengkap, ditaruh aja terus ditutup kain bikin tenda kecil untuk panas jangan terlalu kena orang sakit. Kadang-kadang sampai jalan putus napas karena tidak ada pertolongan utama, tidak ada. Nah di situ pernah ada dari desa Sukaluyu maupun dari Marga Kaya. Kami tidak tahu dari rumah sakit mana, tapi waktu itu ada mobil keliling ambulan, dia keliling, istilahnya pengobatan gratis. Nah, jadi situlah kami mengerahkan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus. Tapi ini kan istilahnya sebulan sekali, tapi kadang-kadang seminggu sekali. Jadi kita harapan dari mana Pak? Ketika kalau orang sakit, berarti tidak ada lagi. Ya, kami menyalahkan siapa? Membenarkan siapa? Ketika kami masyarakat paling diam. Nah kalau di sini Pak namanya, di sini kan ada dua desa ya Pak ya. Di sebelah sisi kiri itu Marga Kaya. Di sisi kanan itu Sukaluyu. Nah, saya kan bertempat tinggal di sini Pak ya, di desa Sukaluyu. Rumah saya satu yang di bawah itu Marga Kaya. Tetapi ini karena sudah dua sisi, makanya saya tetap di sini. Saya berdirikan sebuah sekretaris juga di sini. Karena di situ Pak, saya merasa bangga kenapa? Ketika mungkin saya punya pembicaraan dan cita-cita saya ini kalau sudah mulai terbukti Pak, berarti siapapun dia pasti ingat. RT di sini Pak, namanya RT itu bukan ditunjuk langsung atau diangkat oleh masyarakat. Tetapi kadang-kadang cuma dari desa atau dari sekelompok yang menentukan dia jalani. Tetapi ketika kami menanyakan bahwa Pak kalau RT di sini tugasnya seperti apa atau fungsi seperti apa, otomatis kalau orang sakit berarti kasih informasi ke desa bahwa Pak ada orang sakit, tapi ini kan tidak ada. Ya tidak ada tindak lanjuti Pak. Nah, ini kan belum siapa ya, belum secara sah, belum. Jarak jauh mungkin 200-300 meter Pak. Yang paling dekat di sini dari jalan sini sampai ke Cilele terus arah mau ke Cibinong itu ada sekolahan Pak Ustadz Oman. Nah, jarak tempuhnya itu sekitar 1 kiloan. Kalau dari sini berarti 1 kilo lebih, hampir 2 kilo. Nah, di situ kini kenapa saya menyesalkan. Ada jalan yang rusak atau ada kolam. Ketika panas begini mereka bisa jalan. Tetapi kalau setelah hujan, kadang-kadang mereka bawa sepeda itu taruh di tengah jalan. Jalan kaki, kadang-kadang celananya dinaikin atau roknya dinaikin. Karena licin ya Pak? Nah, karena licin atau becek. Jadi mereka juga kadang-kadang sampai sekolah juga pun sudah lewat jam. Oke, harapan saya mengharapkan mungkin ketika Bapak Ganjar akan bisa naik presiden nanti, ataupun Bapak Jokowi sekalipun masih menjabat, tapi kami sangat mengharapkan sebagai masyarakat kecil yang ada berkecimpung atau tinggal domisili di Kota Tandingan ini, sekalipun berbagai desa yang domisili masing-masing, tapi kami semua tetap arah satu. Kami mengharapkan mungkin pemimpin-pemimpin atas bisa membuka mata untuk kami masyarakat kecil, bisa ada punya perhatian bagaimana cara untuk masyarakat ini bisa bangkitlah dari kemiskinan yang ada. Baik. Nah, itu. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Saya ini Pak, untuk ini kita juga menghimbau nih untuk Bapak Presiden Pak Jokowi. Lihatlah Pak, di sini ada warga yang di sini padahal jaraknya cuma 45 menit dari ibu kota ya Bu ya. Tapi sampai saat ini di sini belum mendapatkan listrik, bahkan untuk kesehatan pun mereka masih ditandu gitu Pak. Terus apalagi untuk anak-anak sekolah di sini ada, mohon harap Pak Presiden perhatiannya ke sini juga untuk next Bapak Ganjar yang akan menjabat Presiden 2024. Tolong Pak, kita berharap, sangat berharap Pak untuk memperhatikan warga-warga di Karawang Barat ini, terutama di Kota Tandingan Pak. Kami harapkan pendidikan untuk semuanya. Terima kasih. Dukung setia Ganjar, setia 100%. Ganjar Pranowo, menang.
Kami memiliki hak yang sama dengan warga yang lainnya. Indonesia Timur nggak memperhatikan. Kami yang hanya berjarak 45 menit ke ibu kota terenggalaikan. Di atas lintasan kereta cepat. Dengan orang diperhatikan itu ribuan warga. Sekolah di mana? PKBM. Oh, di PKBM, bukan di SMP negeri atau SMP swasta. Oh, PKBM. Jadi ini PKBM semua ya? Semua nih PKBM. Oh, gitu. Jarak dari sini ke PKBM berapa jauh? Kalau dari rumah, Dari rumah? 1 jam. 1 jam. Dari Jalan kaki atau jalan kaki. jalan kaki 1 jam? 1 jam berarti sekitar 4 kilo ya? Oh, jauh ya? Masih jauh lagi berarti dari Ada sini. yang sampai 3 jam Pak, itu tempat Sony ya, kenal anaknya Sony. Oh, Itu ada yang sampai 3 jam Pak. Berangkat pagi nyampe Ini rumah. satu desa atau beda-beda desa nih? Beda desa. Beda-beda desa ya berarti udah ya, udah jauh-jauh. Terus di sana sendiri untuk gurunya ada berapa orang? 1 orang, Pak Oman. Pak Oman, SD, SMP, SD, Sama SMP. SMA. Oh, jadi PKBM sih ya, PKBM cuma 1 orang 1 guru ya. Ya. Oh, terus untuk ujian persamaannya di mana? Di sini atau nanti ke sekolah yang dituju? Di induk. Di induknya di Di kota. Udah berapa lama tinggal di sini? 6 tahun. Dari lahir atau baru? Dari lahir Ada yang baru 11 atau? Hah? 11 tahun. Orang 11 tua aja, tahun. tahun berapa orang tua? Orang tahu nggak? tuanya ada yang tahu? Nggak tahu. Ya udah lahir di sini dia, nggak apa-apa. Asli orang sini atau rantauan juga? Aku asli dari sini. Asli. Karawang asli. Orang tuanya orang Karawang asli. Enggak. Kalau ayah dari Cikarang, mama Jawa. Oh, mama Jawa. Ini ya? Kalau bapak dari Karawang, ini dari Agak kencang sayang. Kalau bapak dari Karawang, mama juga dari Karawang. Mama dari Karawang juga. Bapak dari Karawang. Oh, memang orang Karawang. Ini kalau ini adik siapa namanya? Ulang. Kamu Ulan. Oh, Ulan. Ya, ini udah mau pulang sekolah ya berarti ya. Pulang dari PKBM. Masuknya jam berapa? Masuknya jam setengah 7, setengah 8. Setengah 8. PKBM apa tadi namanya? PKBM Bunga Bangsa. PKBM Bunga Bangsa ya. Pak Oman aja gurunya berarti ya. Kalau dari sini nih, nggak dari rumah. Kalau dari sini sendiri berapa jauh? Kurang lebih tadi jalan. Lu dari sini. Berapa jam? Dari sini. Kan dari rumah 1 jam. Kalau dari sini dekat nggak? Dari tempat ini? Dari sini juga masih Dari jauh, sini? Pak. Ya. 20 menit lah. 20 menit ya. Berarti sekilo lebih masih ya. Iya, sekitar itu. Oke, terima kasih ya Wulannya nih ya. Si namanya saham Ibu Sati, usia? Usia 5 genep. Oh, 56. Harga sini Tahun asli. 2000 saya di sini. Oh, dari tahun 2000 aslinya? Aslinya di Calung Ngaler dikit. Calung, tapi masih Kerawang juga Bu ya. Masih orang Kerawang Calung. Ini desa apa Bu? Ini desa apa ini Bu? Ini desa Mulya Jaya. Mulya Jaya kalau ini Bu ya. Oh,
Oh, Desa Meja ya. Saya mah abah ini lagi sakit. Oh, Bapak, suami. Suami. Udah 6 hari, nggak bisa jalan nih kakinya. Oh, gitu. Udah dibawa berobat. Nggak punya duit. Oh. Kan kalau ke puskesmas nggak begitu Nggak berat ada, kayaknya. nggak ada di sini. Puskesmasnya jauh, mau Bedami. Dari rumah ke sini. Dekat itu. Oh, dekat. Setengah jam. Setengah jam. Makanya kalau ke puskesmas sendiri dari Sekitar 1 jam kalau bawa motor Bu. di hutan. di hutan kerjanya apa, Bu? Ya kadang-kadang ada yang itu kuli apa-apa ngorek-ngorekin. Oh, bersihin, iya, nanem gitu ya. Kalau Oh, ada, kalau enggak mah gitu. yang nggak punya nggak punya apa ya kekurangan, saya kekurangan, nggak ada kuliah apa Untuk air, kalau air ada sumur. Oh, bikin sumur tapi Bu ya. ya ada sumur Timba. bekas dulu Timba atau udah pakai sanyo? timba Masih timba Bu ya di sini ya. Listrik nggak ada? nggak ada pakai surya Oh, pakai panel surya ya. Itu berapa belinya itu, Bu? apa boleh bagian Dibagi oleh? kalau beli itu sekitar 900 sama 600 ribuan ya. Oh, gitu. Ini dibagi dari dapat dari mana? Dari pemerintah. Tahun berapa dikasihnya itu, Ibu? Tahun kemarin tuh baru 1 tahun saya. Para PSG, semoga harapan Sinyal juga nggak ada. Demikian dilaporkan dari Kerawang, Jawa Barat. Banyak kekurangannya Pak. Ngajar di PKBM dari tahun berapa, Pak? Kalau Mulai. PKB itu dari tahun 2007. Iya. Dari awal berdiri mengajar atau sebelumnya ada lagi ya orang? Ada program itu Pak. Dulu adalah zaman Bupatinya Dadang S. Muhtar pemberatasan buta aksara. Oh, Ulama oh gitu. si Bakti Manunggala Aksara Iya. dulu 2007. Oh. Jadi cikal bakal berdirinya PKBM Kalau gitu. SD, Jadi sekolah tersebut adalah sekolah yang non formal Pak, bukan formal gitu. Iya. Tapi kita punya murid usia sekolah gitu. Iya. Makanya pakai seragam. Lalu Salam sejahtera batin semua. Sama saya Oman, tidak ditambah-tambah. Cuma hanya 4 huruf aja. Sekarang ini sudah pakai bubur bodas, bubur turun, Oh, yes. baik manis. Baik sih Pak. Saya kesini itu dari tahun 97 masuk sini. Oh. Ya. Kalau hutan di sini saya tahun 68 pas Faisal masuk SD saya sudah masuk ke sini. Saya tahu persis batas-batas hutan itu tahu persis saya. Kalau ditanya dari pihak perhutani, dari pihak masyarakat, mana batas hutan saya akan menunjukkan. Kenapa saya masuk lagi hutan itu tahun 74, 75 sampai tahun 80. 6 tahun saya. Ya. Ikut saya sendiri yang nanam di sini saya. Nah, pas itu saya ke kampung lagi, ya, saya kerja di mobil tahun 97 saya masuk lagi di sini. Sampai sekarang. Jadi tahun 97 itu aja. Sampai sekarang 2003 udah berapa? 26 tahun kurang lebih saya di sini. Kalau sekolah ini saya mendirikan tahun 99. Waktu itu masih krisis moneter kan. Jadi banyak orang-orang di kota ya masuk ke sini. Dan termasuk 99 waktu awal saya bukan untuk mendirikan sekolah seperti sekarang. Awalnya dimanapun saya berada saya harus bermanfaat untuk itu cita-cita saya. Cuman ada hobinya, hobi saya itu membaca Pak. Saya selama kurang lebih 17 tahun di malang melintang di atas kendaraan Pak, jadi sopir saya. Kalau dikumpulin buku-buku bacaan saya itu hampir 1 lemari ada Pak. Gitu, itu hobi saya. Kenapa? Saya dulu pengen sekolah Pak, tinggi kayak orang lain.
nggak bisa karena orang tua saya nggak mampu. Ya sampai saya ikut di UT SMP sudah non formal Pak. Iya nggak masalah. Ya, SMA juga saya normal. Dan itu masuk guru saya juga di sana waktu SMP. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Waktu ikut kesetaraannya. Oh, Gitu. kesetaranya sama Pak Dohi. Iya. Tahun berapa itu? Tahun 99 saya punya 99. ijazah SMP. Oh gitu. Saya masih 2007. Masa- Saya waktu itu waktu 99 bukan untuk mendirikan sekolah Pak. Bagaimana ini kan waktu itu banyak orang-orang yang membawa anak ke sini Pak, membawa lahan garaman di sini. Saya tanya ini, Bu, nggak kenapa ke sekolah? Nggak dibawa ke sini? Kenapa dibawa ke sini? Ini kan saya ke sini Pak. Ada yang putus sekolah kelas 3, kelas 2, ada yang belum sekolah, ada juga yang udah kelas 5. Nah saya bagaimana nih kalau kasihan juga anak-anak orang kalau nggak bisa melanjutkan sekolah. Nah saya terus dengan masyarakat di sini bagaimana kita kumpul soalnya kita bikinnya untuk anak-anak belajar untuk pendidikan sekolah. Karena kan bisa bukan pendidikan saya Pak. Mencerdaskan. Bagaimana anak-anak ini jangan sampai tidak bisa baca tulis. Itu awalnya. Kurang lebih ya 2-3 bulan. Akhirnya juga ada teman guru saya juga. Yaitu bagaimana ini udah saya punya murid itu yang udah baru 12 siswa. Termasuk anak saya yang sekarang pengelola PAUD. Itu alumni di sini pertama itu, siswa pertama. Akhirnya saya pas sudah 3 bulan Pak, bagaimana ini anak-anak kalau kita indukkan digabungkan ke Wanajaya 4 dulu ya Pak, masih Wanajaya dulu ya Kirisi. Saya merasa bersyukur karena saya kan belum tahu. Akhirnya kan ada wadah nih, jadi nanti kalau ya sampai kelas 6 bisa ikut ujian. Itulah di situ itu mulainya. Akhirnya saya berikan bangunan. Kalau ini bagus tuh ya. Sebenarnya lu bilik-bilik Bu. Jadi sampai begini Pak nih, kalau Bapak tidak percaya masih orang juga masih ada. Waktu itu saya kumpulkan masyarakat di sini, ya walaupun yang tidak punya anak sekolah, yuk kita bangun satu tempat untuk anak-anak belajar. Berdirilah bangunan. Ini Pak, walaupun itu kan belum ada banyak bambu, belum banyak kayu, kan waktu ini udah tebang habis dulunya Pak, gundul semuanya. Ya masih ada sisa itu, ya kita manfaatkan. Nah cuman saya bilang, saya siap untuk atapnya, pribadi saya atapnya. Kalau ibu-ibu, bapak silakan mau apa ya. Akhirnya beruja bangunan 4 kali 8 waktu itu. Cuman belum ada belum ada kursi-kursinya. Karena saya waktu itu di sini ya dianggap ya sudah berjalan lah ya untuk ekonomi saya di sini. Udah saya sanggup untuk beli kursi itu apa yang bekas hajatan dulu. Itu saya beli 40. Uang saya pribadi bukan saya pamer masalah amal ya. Nah ini sejarah kan ini banyak dari para dengan rekan-rekan bagaimana kita mendirikan PKBM. Karena awalnya sudah ada ibu-ibu yang sini tanya aja. Ini sini semua punya sertifikat ibu-ibu di sini. Iya, ya tidak ada yang pakai jempol-jempol di sini. Ya itu ya dukungan dia semua di sini. Nah akhirnya dari Pak Doni ini sebagai pengelola PKBM dari mulai Maksudnya STSB Bu, surat tanda serta belajar kayak rapot gitu. iya. Itu bupati kita pada Dang Esmutar ada 2007 itu pemberantasan buta aksara Bu. Iya betul. Itu belajar namanya baca tulis ya Innopet Kreatif selama 40 hari Bapak dan Ibu yang buta huruf itu. Nah nanti kita dari pengelola ngasih namanya STSB, surat tanda serta belajar. Kayak Alhamdulillah sekarang dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 83 siswa SD. Ya kalau SMP kelas 7 sampai kelas 9 kurang lebih 50-an. Oh lumayan banyak ya Pak? Ya banyak. Kalau SMA ya itu kurang lebih 26. Dari kelas 10, 11, 12. Jadi per kelas itu 26 sampai Ya gitulah. Sekarang yang banyak alhamdulillah kelas 1, 2, 3, 4. Nah gitu. Terus kalau SMP kelas 7, 8, 9 sekarang alhamdulillah. Gitu. Jadi jumlah ini total siswa yang ada di sini SD, SMP, SMA itu kurang lebih 150-an. 60. Cuma saya sudah buka PAUD nih 22 tahun sekarang ini, kedua tahun ini. Alhamdulillah saya buka PAUD karena PAUD kami punya induk anak saya yang bungsu itu yang dulu siswa pertama di sini ya dia sudah pengelola PAUD di sana. Maka di sini saya buka lagi pelayanan anak-anak PAUD. Ya. Kalau PAUD itu karena kan harus beli baju apa itu ada.
Kalau SD 0 rupiah, SMP 0 rupiah, gitu. SMA juga 0 rupiah. Tanya aja ke kepala. Iya. Iya, gitu. Kalau PAUD karena memang PAUD kan masih yayasan, ya mau tidak mau kan harus ada seragam pangsi, harus ada seragam kebaya kalau perempuan. Ada itu ya dia harus bayar. Cuman itu ada dibedakan dengan yang di sana. Kalau di sana itu sekarang sampai 570, di sini hanya 450 itu 1 tahun. Oh, 1 tahun Itu juga ya. bisa dicicil. Ya ada juga yang bayar, ada juga yang enggak. Tapi tidak diberhentikan. Hari Senin sampai dengan Sabtu 6 hari belajar lah. Oh ya. Tapi kalau yang kesetaraan itu yang paket B, paket C itu 4 hari. 4 hari Dalam Oh, 4 hari. dalam jadi- 1 minggu. Iya. Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu. Itu yang PKBM-nya. Iya. Jadi di sini ada 2 berarti ya, ada yang emang Iya. SMP-nya, ada yang PKBM-nya. Betul. Oh. Itu kalau Ada ujian, yang SD formal gitu ya, Pak. Ah, Ada ada yang non-formal. yang kesetaraan itu. Iya, Oh, kesetaraan iya. ya. Ya PKBM sih saya Kalau paham. kami menyebutnya mengkawinkan adalah antara pendidikan formal dengan non formal. Formal. Tapi kelasnya kadang digabung juga. Ya kadang-kadang salah satu permasalahan kita teh ya sarana ruangan. Iya. SD kan cuma buka 3 ruangan. Untuk Tapi SMA kelas sendiri 1, hanya SMA aja atau ada persamaan juga tadi SMA-nya? Memang SMA kalau yang SMA. Itu paket C. Oh, yang paket C kalau yang SMA-nya. Nggak ada yang formalnya, nggak ada. Nggak ada. Oh, Baik yang formal SD maupun yang kesetaraan ada. itu PKBM ada. ada bantuan biaya. Cuman kita Nah, bangunan itu yang paling terus iya. pengajar yang paling utama. Itu yang- kita yang SD aja Pauman aja betul di sini. ya tadi saya Terus tanyain. kenapa Pauman aja? Hmm. Di situ kan yang diinduk ibu-ibu semua. Oh. Kalau ke sini teh jauh, Iya. nggak mau. Kasihan juga. Di sana juga kalau itu kan meninggalkan kelas juga. Iya. Kalau mau ngajar ke sini. Iya. Makanya kita kata saya tadi mengkawinkan kolaborasi antara pendidikan formal dan non formal. Kan saya di formal kan punya guru ada 7. Masa Pak Oman di SD sendiri aja kelas nggak masuk nih, ya masuklah. Itu aja. Kayak saya aja kadang-kadang suka apa ya? Aduh ini saya menyalahi enggak ya? Gitu. Yang penting kan Proses anak berjalannya belajar, mengajar. Pak kepala sekolah saya Pak dulu. Oman alhamdulillah Ya, bisa menjelaskan. diangkat jadi PNS. Oh. Cuman waktu itu honornya, maksudnya masa kerja dia tidak dihargai, kurang dihargai. Iya. Jadi 4 tahun dapat gaji sebagai ASN, PNS. Terus ada aturan pada waktu itu terbit, kurang masa kerja kurang dari 5 tahun tidak dapat pensiun. Nah Pak Oman ini jadi ASN tapi tidak dapat pensiun. Oh, kayak Kalau masalah keluarga ya termasuk bapak juga ya. No. Relawan berarti dia. Ada yang ya, oh, sekarang maaf ya, mah. klarifikasi nih, ada yang dihonor oleh sekolah di Ya. Pak Oman ya. Ya. Ini mah relawan nggak digaji. Iya, relawan Datang berarti. ke sini malahan bayar. Oh, ya berarti luar biasa nih Bapak. ongkos sendiri, biaya hidup sendiri. Benar. Relawan dari mana, Kak? Saya dari Taman Baca, nama komunitasnya. Oh, komunitas Taman Baca. Bumi. Ini tahun ke-5 kita mengabdi di sini. Waduh, luar biasa. Sama kakaknya juga. Kak siapa, Kak? Mantap. Kak? Nuzul. Kak Nuzul Nuzul sama Kak berapa? Yudi ya. Oh, ada yang relawan itu ada jumlahnya hampir 30 orang. Waduh, Cuman bergantian. mereka ada hari Sabtu yang datang itunya. Hari Hari Sabtu Sabtu pada pagi. Oh, gitu. Kalau hari Relawan. Sabtu 30-an biasanya mereka. Kita Datang. kalau di hari-hari biasa kan mereka ada yang kuliah, ada yang Iya, kerja. Saya simpulkan deh ya, orang-orang yang datang ke sini itu semuanya tidak melihat pangkat dan kedudukan apalagi uang. Jadi datang ke sini itu panggilannya hati ke hati. Benar. Saya selama ada sekolah diri sih, saya belum pernah bikin proposal untuk minta ke siapa, belum pernah. Oh, luar Apalagi biasa. pemerintah saya, tidak. Jadi yang bisa membangun ini ada swadaya Pak semuanya. Oh iya iya. Belum pernah saya menerima satu Proposal. helai pun dari pemerintah masalah bangunan. Waduh. Dan saya tidak mau untuk bikin proposal. Ini dari Saya pengennya hati ke hati. Hmm. Itu. Apakah dia mau membangun? Silakan saya terima. Apa dia mau memberikan uang? Akan saya bangun.